Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita mau melanjutkan refleksi tentang perbedaan pria dan perempuan atau wanita dalam kaitannya dengan mengenal lebih dalam siapa pasangan saya, sehingga komunikasi antara suami istri menjadi lebih baik dan benar. Maka pada konten video ini kita mau memfokuskan pada topik perbedaan pria dan perempuan ini ditinjau dari segi seksualitas, suatu yang sangat rahasia. Hal ini penting karena inilah yang menjadi hal utama dalam perkawinan. Perlu dicatat di hati kita bahwa perbedaan jenis kelamin ini berasal dari Sang Pencipta. Dalam kitab suci disebut sungguh amat baik. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berkelamin. Maksudnya supaya pria dan perempuan saling melengkapi dan saling membahagiakan dan hidup sejahtera. Seksualitas mendapat saluran dan perwujudannya yang paling mantap dan sempurna, terutama dalam perkawinan dan hidup berkeluarga, serta mencapai puncaknya dalam kesuburan jasmani, rohani, yang menghasilkan hidup baru, generasi penerus, yaitu anak. Maka ini adalah anugerah. Para ahli keluarga mengatakan bahwa dari 100% masalah yang dihadapi dalam masalah perkawinan dan keluarga dialami dan terjadi di kamar tidur. Hal ini mau mengatakan betapa pentingnya masalah seks ini dalam perkawinan. Marilah kita langsung mendalami bersama tema ini dalam tayangan video ini. Selamat menyaksikan sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya seks itu bukan tentang kepuasan, tetapi keindahan. Seks itu untuk kehidupan dan keintiman pasangan, bahkan kesehatan. Seorang seksolog mengatakan, setiap pasangan perlu mempelajari bagaimana menciptakan kesenangan satu sama lain, dan salah satu kunci untuk membangun hubungan adalah memahami perbedaan umum antara pria dan perempuan dalam melihat seks. Mari kita lihat dengan merenungkan perbedaan itu dalam topik ini. Kita mulai melihat seksual pria. Dikatakan bahwa kebanyakan pria cenderung berfokus pada aspek fisik daripada hubungan. Mereka mudah terangsang dan terpikat oleh istri mereka. Dan kebanyakan pria
bisa dengan cepat terangsang, bahkan hanya dengan melihat fisik perempuan yang aduhai. Umumnya, pria memiliki prioritas seks ketimbang wanita. Pria lebih sering memikirkan seks daripada wanita. Pria lebih jauh tertarik dengan melihat penampilan wanita. Pria bisa dengan mudah melekat pada seorang wanita hanya karena penampilannya yang seksi atau hot. Ini adalah efek dari eros pada diri pria. Maka sering bersifat ego dan tidak memikirkan pasangannya. Seorang pakar kesehatan seksual dari Amerika, John Gray, dalam bukunya yang berjudul Mars and Venus in the Bedroom, menulis bahwa dalam hubungan seksual, pria sangat mengharapkan kenikmatan fisik melalui sentuhan dan visual. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pria itu menginginkan frekuensi hubungan seksual yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Selain itu, pria cenderung memiliki hasrat seksual yang menggebu saat berhubungan intim. Hal ini yang membuat pria merasa tidak mendapatkan kualitas hubungan intim yang maksimal. Pria cenderung mengidolakan penampilan fisik perempuan. Hal ini seringkali membuat pria mengorbankan banyak sifat lainnya dalam diri perempuan hanya demi mendapatkan hal yang paling menarik dengan seorang perempuan. Sementara para pria tertarik dari apa yang dilihatnya. Pria tidak membeda-bedakan kepada siapa ia tertarik secara fisik dan tidak membutuhkan banyak waktu pemanasan untuk melakukan hubungan seks. Sedangkan apa yang terjadi dalam diri perempuan? Seksual perempuan itu memiliki orientasi yang sangat berbeda. Seorang perempuan lebih berorientasi pada hubungan atau relasi intim. Perempuan lebih banyak mengharapkan kondisi selayaknya rekreasi dalam hubungan intim, yakni turut mendapatkan pengalaman batinnya yang memuaskan. Inilah makna dan arti seks yang sesungguhnya bagi seorang perempuan, menikmati rekreasi. Dalam hal ini, perempuan cenderung menginginkan keteraturan, berhubungan intim secara berkala. Perempuan membutuhkan waktu yang lama, menyeimbangkan. Perempuan seringkali merasa kesulitan untuk menyatukan dengan gairah seksual pasangannya karena kurang dimengerti. Lalu bagaimanakah seharusnya hubungan intim yang sehat bagi perempuan, di mana memberikan manfaat yang seimbang bagi keduanya? Seorang terapi seksual asal Amerika menyarankan untuk memperbanyak rangsangan satu sama lain melalui kontak fisik berupa sentuhan dan rabaan saat berhubungan intim. Selain itu, perempuan juga hendaknya
memiliki waktu yang cukup untuk membangun dan menyeimbangkan gairah seksualnya dengan pasangan. Ingat bahasa cinta. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih besar dalam mencapai titik klimaks yang impas bagi perempuan dalam berhubungan seks. Perempuan lebih tertarik dengan kepribadian dan sumber daya seorang pria, bukan pria yang berwajah ganteng, gagah, atau perkasa yang secara fisik menarik perempuan, tetapi pria yang berkepribadian, kebapaan, dan bertanggung jawab serta halus dalam nalurinya, itu yang dicari perempuan. Dorongan seksual perempuan itu cenderung berhubungan dengan siklus haid, hormon testosteron yang merupakan faktor utama dalam menstimulasi dorongan seksual perempuan. Perempuan lebih banyak distimulasi oleh sentuhan mesra, kata-kata manis, dan tindakan romantis. Maka perempuan seringkali membutuhkan waktu lebih lama sebagai persiapan emosional dan mental. Hal ini seringkali tidak diperhatikan oleh pria. Nah, sebagai penutup, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari semua pembahasan tentang pribadi ini, semua ahli dan para penulis artikel tentang ini berkata, berhentilah untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, karena faktanya mereka berbeda. Manusia sebagai makhluk biologis mempunyai kebutuhan pangan, sandang, papan, dan seks. Perubahan teknologi dan budaya juga membawa perubahan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memenuhinya, khususnya mengenai hubungan seks. Perlu diingatkan fungsi seks dalam hidup manusia, bukan hanya alat pencari kenikmatan atau sebagai pelampiasan nafsu atau hawa nafsu kita, tetapi ini adalah anugerah Allah untuk kehidupan. Seks itu berfungsi sebagai sarana agar manusia lebih menjadi sempurna, memberi dan mengungkapkan diri secara khas dalam perkawinan dalam bentuk persetubuhan, di mana suami istri sungguh-sungguh bersatu padu jiwa dan raganya. Hanya dalam perkawinan, persetubuhan itu menjadi arti yang luhur dan suci. Akhirnya, semoga kita sungguh menjadi pelaksana kehendak Allah, melanjutkan generasi di dunia ini, karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan perkawinan itu. Semoga perkawinan kita semakin bahagia dan sejahtera. Saya hanya bisa omong, Andalah pelaku pelaksananya. Maka doa dan berkatku menyertai Anda. Terima kasih. Anda telah ikut ambil bagian dalam mendukung pastoral keluarga ini dengan mengklik subscribe, comment, like,
dan belnya. Akhirnya terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Kristus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.